Baik, berikut adalah matriks 2 negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1, 2 negatif 2, 1. Ini matriks berukuran 3 kali 3 yang akan kita tentukan inverse-nya dengan dua cara. Untuk yang biru ini kita akan menggunakan fasilitas yang ada dari Excel, sedangkan yang sebelah kanan nanti kita akan menggunakan metode Gauss-Jordan. Baik, untuk fasilitas Excel, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan blocking untuk daerah yang akan kita tempatkan hasilnya ya. Jadi yang biru ini adalah tempat untuk menentukan hasilnya. Kemudian kita berpindah ke atas, kita tulis sama dengan, kemudian kita tuliskan M. Perhatikan ada inverse ya, seperti ini. Kita ketik, kita klik, kemudian array-nya ini berarti kita mulai dari ini, kemudian titik duanya sampai di sini. Ya, kita tutup kurung. Nah, ini hati-hati, kita tidak boleh enter. Kita harus menggunakan 3 tombol ini sekaligus. Jadi kita gunakan 3 tombol, shift, kemudian satu lagi adalah enter ya. Perhatikan hasilnya sudah tampak ya. Jadi cukup mudah ya menentukan inverse-nya. Kemudian kita akan buktikan bahwasanya hasil ini adalah sama dengan metode Gauss-Jordan yang ada di sebelah kanan. Nah, pertama kita harus salin dulu matriksnya, seperti ini kembali. Kemudian di sebelah kanannya kita buatkan matriks identitas ya. Matriks identitas itu berarti dari 1, kemudian 0, 0, 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 1. Ya, inilah dia. Nah, di dalam metode Gauss-Jordan, ini kita akan ubah yang sebelah kiri, ini yang kiri ya, supaya menjadi matriks identitas. Jadi ini nanti akan menjadi 1, 0, 0, seperti ini. Kemudian ini jadi 0, 1, 0. Ini menjadi 0, 0, 1. Nah, matriks yang sebelah sini nanti akan berubah menjadi 3, 1, min 2, 1, 0, negatif 1, kemudian negatif 4, negatif 2, dan 3. Nah, ini nanti hasil akhirnya. Jadi perhatikan, yang sebelah kiri telah berubah menjadi matriks identitas, yang matriks identitas telah berubah menjadi inverse seperti yang tampak warna biru di sebelah kiri. Nah, itu yang nanti akan kita tuju. Kita mulai ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat supaya dia yang ini dulu menjadi angka 1 ya. Jadi kita bagikanlah baris pertama, ini namanya baris pertama semua. Yang ini baris kedua, ini baris ketiga. Baris pertama ini kita akan bagi 2 dulu semua, supaya dia angka 2 ini menjadi angka 1. Oke, kita buat rumusnya. Ini kita bagi 2. Kita lihat sudah jadi angka 1, tinggal kita copy saja. Ya, sudah jadi semua dibaginya dengan 2 ya. Oke. Sedangkan ini tidak mengalami perubahan, kita ambil saja seperti ini. Itu juga yang ini tidak mengalami perubahan, kita ambil saja. Kita copy. Ya. Jadi yang berubah hanya baris pertama saja ya, yaitu dengan dibagi 2. Nah, selanjutnya kita akan ubah yang min 1 dan 2 ini supaya menjadi 0. Berarti yang baris pertama tidak mengalami perubahan. Kita ambil saja seperti tadi. Ya, kita sekarang tinggal bekerja dari sini. Nah, ini kita mulai dari ya, jadi kita mau nolkan dia. Jadi kita ambil sama dengan, kita ambil, hati-hati ya, ini harus kita buat supaya jadi 0. Jadi kita tambahkan saja ini dengan yang atasnya. Ya, kita tambahkan. Nah, kita lihat sudah 0. Jadi artinya ketika ini dijumlahkan dengan atasnya, dia sudah jadi 0. Kita copy lagi seperti tadi. Kita lihat, dia sudah berubah semua. Jadi ini min 1 tambah ini. Ya, jadi akan menambahkan dia semua baris 2 dengan baris satunya. Sedangkan untuk yang ketiga, bagaimana supaya 0? Ini hati-hati ya. Kita tidak bisa menambah 2 tambah 1. Mengurang pun tidak bisa. Kalau 2 tambah 1 kan 3. 2 kurang 1 itu jadi 1. Berarti ini harus dimulai dari sini dulu. Lalu kita berpikir, ini pakai kurang atau tambah? Supaya jadi 0. Kan tidak mungkin kita buat tambah. Berarti ini harus kurang. Kalau kita kurang langsung ini, berarti 2 kurang 1 masih belum 0. Jadi terpaksa ini harus kita ubah yang 1 ini boleh dibagi, boleh dikali. Nah,
Lebih tepatnya kita harus buat dia kali 2, ya, supaya nanti dia menjadi 0. Nah, ini rumusnya B3 kurang 2 B1. Jadi baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama. Jadi terpaksa baris pertama ini kita kalikan 2 ya. Oke, sudah jadi dia 0, tinggal kita copy saja ke semua. Nah, sudah kita lihat di sini perubahannya menjadi 100 diikuti oleh perubahan di tempat yang lain. Oke, selanjutnya kita lihat, kita mau ubah lagi. Tadi sudah kita ubah nih jadi 1 ya tadi kan. Nah, ini pun harus kita ubah jadi 1. Itu langkah pertama. Jadi kita dalam setiap langkah kita harus mengubah dia menjadi 1 secara diagonal. Jadi nanti pun akan kita ubah ini menjadi 1, tapi ini dulu kita kerja. Baik, berarti tidak mengalami perubahan yang baris 1 maupun baris ketiga. Kita ambil saja baris 1-nya, seperti itu, kita copy. Kemudian baris 3-nya kita ambil saja, karena tidak kita akan ubah. Ya, kita copy saja semua. Ya, jadi tinggal baris kedua ya. Baris kedua ini kita mau buat jadi 1. Jadi kita buat sama dengan, kita ambil, kita bagilah dengan min 1,5. Nah, kita perhatikan sudah jadi 1. Tinggal kita copy saja. Dia akan ikut semua seperti itu. Kita lihat, ini sudah 100, ini sudah 1, berarti yang belum ini harus kita nolkan. Ya, jadi ini tetap, kita ambil saja yang tetapnya, kita copy. Oke, berarti kita kerja dari sini ya, sebagaimana supaya ini 0. Sama dengan, ini kita ambil, kita jumlahkan saja dengan yang ini. Nah, kita lihat dia sudah 0, kita copy lagi. Selesai. Nah, untuk yang sebelah sini, kita ambil, seperti tadi, sama dengan, ini kita ambil. Nah, ini hati-hati, tidak mungkin kita buat kurang kan, kita harus tambah supaya dia bisa 0. Nah, tapi dia belum 0. Ya, kenapa? Ya, karena kalau kita tambahkan langsung dia kemari, min 0,5 tambah 1 tidak mungkin 0. Jadi ini harus kita bagi 2. Ini lagi kita bagi 2. Tapi kan sudah 0. Ya, tinggal kita copy. Iya, seperti itulah ya. Jadi rumusnya di sini sudah ada dituliskan B1 tambah B2 dibagi 2. Ini B3 tambah B2-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat, ini sudah hampir identitas. Berarti yang belum, yang ini harus kita buat dulu jadi 1. Ya, dia rumusnya. Kenapa ini? Kita kali 3. Berarti baris 1 dan 2 tidak mengalami perubahan. Kita ambil saja seperti tadi. Kita copy. Langsung dapat hasil seperti itu. Ini juga tidak mengalami perubahan. Kita copy. Ya, tinggal yang terakhir ya. Yang terakhir mau kita ubah jadi 1. Jadi kita kerja dari sini dulu. Kita ambil, kita kali 3 ya. Nah, dia sudah jadi 1. Tinggal ngikut aja yang lain semua. Kita copy. Baik. Hampir selesai ya. Ini sudah 100, 010. Ini sudah 1. Tinggal menolkan atas dan atasnya lagi ya. Oke, jadi ini tidak mengalami perubahan. Yang tidak mengalami perubahan kita copy dulu. Kita ambil dulu. Kemudian kita copy. Seperti ini. Oke, nanti warnanya bisa kita ubah. Nah, kita kerja dari sini dulu ya. Ini kan bagaimana caranya supaya dia jadi supaya jadi 0. Sama dengan ini. Kemudian kita kurang dengan yang 1 tadi. Tapi belum 0, berarti harus kita bagi 3. Nah, kalau dibagi 3 dia sudah jadi 0. Tinggal kita copy. Seperti ini. Ya, perhatikan ya. Nah, ini sudah ada rumusnya di sebelah kanan ya. B2 kurang. Oke, sekarang untuk yang baris pertamanya. Ini sudah ada rumusnya, tapi kita tidak usah lihat dulu rumus ini. Sama dengan, nah ini kita ambil. Oke, ini kan plus sama plus. Berarti kita buat kurang lah supaya dia habis. Ini. Nah, tapi ini belum 0. Karena apa? Kalau ini dikurang ini kan masih belum habis. Berarti ini kita harus kalikan dengan 2/3. Karena 0,667 itu kan 2/3 ya. Jadi kita kalikan dengan 2/3. Ya, kita lihat sudah 0. Kemudian kita kopikan. Oke, nah kita ubah dulu warnanya supaya kita bisa membandingkan hasil. Nah, kita lihat ini sudah menjadi matriks identitas 100, 010, 010, 001. Nah, hasil akhirnya tentu yang berwarna biru ini.
Nah, kita perhatikan warna biru ini ternyata sudah sama dengan yang warna biru yang kita cari tadi dengan cara Excel tadi. Baik, demikian untuk inverse.